semua ya. Masih semangat? Harus tetap semangat karena banyak anak di luar sana yang tidak bisa sekolah. Jadi kalian harus bersyukur dan tetap semangat, masih bisa sekolah, masih bisa menikmati keasikan sekolah, masa-masa sekolah. Maka dari itu kalian harus tetap semangat. Baik, sebelum kita masuk pada pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelasnya diberikan berdoa. Apakah hari ini hadir semua? Alhamdulillah ya, hadir semua. Baik, pada pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tema 8, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku. Dalam setiap daerah di Indonesia itu memiliki cerita rakyat yang menjadi ciri khas daerah tersebut. Sebelumnya Ibu mau nanya, apakah kalian suka baca cerita? Suka ya? Cerita apa yang pernah kalian baca? Bawang putih, bawang merah, ya betul. Timun Mas, ya betul. Jadi cerita Timun Mas, cerita bawang putih dan bawang merah itu merupakan cerita rakyat. Nah, cerita rakyat ini termasuk salah satu jenis dari teks fiksi. Paham dulu sampai sini? Paham. Baik, selanjutnya Ibu mau menanyakan lagi nih. Nah, kalian tadi kan sudah menyebutkan cerita rakyat yang pernah kalian baca. Sekarang Ibu mau tanya, cerita rakyat apa yang terkenal di lingkungan kalian? Ayo apa? Ya, betul, Banyualit. Nah, Banyualit itu merupakan salah satu contoh cerita rakyat yang terkenal di daerah Kecamatan Belimbing Sari. Ya, ada yang sudah tahu teks fiksi itu apa? Ada sudah tahu? Jadi teks fiksi itu adalah teks yang berisi rekaan atau hayalan yang tidak berdasarkan kenyataan. Nah, dalam teks fiksi ini ada beberapa unsur, yaitu ada yang sudah tahu, teks fiksi ada beberapa unsur, yaitu apa saja? Yang pertama, tema. Nah, tema ini adalah dasar cerita atas sesuatu yang menjadi pokok dalam suatu terbentuknya cerita. Yang kedua yaitu ada tokoh. Nah, tokoh ini adalah pelaku atau sesuatu yang mengalami peristiwa di dalam suatu cerita. Kemudian yang ketiga yaitu alur, ya betul. Nah, alur ini adalah rangkaian peristiwa atau kejadian yang terdapat dalam suatu cerita. Yang keempat, ada yang tahu? Betul, latar. Nah, latar ini adalah keterangan yang menjelaskan keadaan dalam suatu cerita. Nah, latar ini terbagi menjadi 3 dalam teks fiksi. Ada yang sudah tahu apa saja? Ya, latar tempat, latar waktu, dan juga latar suasana. Dan yang terakhir unsur dari teks fiksi yaitu adalah amanat. Nah, amanat ini adalah pesan yang terkandung dalam sebuah cerita. Sampai sini dulu paham? Paham ya? Baik, kemudian dalam teks fiksi ini juga terdapat jenis-jenis teks fiksi. Ada 3. Yang pertama yaitu cerita rakyat. Nah, cerita rakyat ini adalah cerita dari zaman dahulu yang hidup di kalangan masyarakat dan diwariskan secara lisan. Nah, dalam cerita rakyat ini juga dibedakan menjadi 5. Yang pertama, ada cerita rakyat jenaka. Ada yang tahu cerita jenaka itu apa? Jadi, cerita jenaka itu adalah cerita penghibur yang membangkitkan tawa, jenaka, keriangan, atau juga sindiran. Nah, contoh dari cerita jenaka yaitu cerita Abu Nawas, cerita tentang si Kabayan. Nah, itu merupakan contoh dari cerita jenaka. Kemudian selanjutnya ada mite. Nah, mite ini adalah cerita yang mempunyai latar belakang sejarah, dipercayai oleh masyarakat sebagai cerita yang benar-benar terjadi. Dianggap suci, banyak hal keajaiban yang terjadi, dan umumnya ditokohkan oleh dewa. Contoh dari mite ini adalah cerita tentang Nyai Roro Kidul dan juga
cerita tentang, iya betul, contohnya adalah kisah tentang Dewi Sri, betul sekali. Kemudian selanjutnya yaitu fabel. Nah, fabel ini adalah cerita yang menggambarkan watak manusia yang ditokohkan atau diperankan oleh hewan. Nah, contohnya dari fabel, ada yang tahu? Betul, yaitu cerita tentang kancil dan buaya. Betul, Pitar, bagus. Selanjutnya yaitu legenda. Nah, legenda ini adalah cerita rakyat pada zaman dahulu yang ada hubungannya dengan peristiwa sejarah. Contohnya, legenda yaitu asal-usul nama Banyuwangi. Itu merupakan salah satu contoh dari legenda. Kemudian yang terakhir ada sage. Nah, sage ini adalah cerita rakyat yang bersifat legendaris tentang kepahlawanan atau petualangan yang mengagumkan. Contohnya cerita dari Joko Tikir. Contohnya lagi cerita tentang Tutur Tinular. Nah, kemudian jenis-jenis teks fiksi berikutnya yang kedua yaitu cerpen. Nah, cerpen ini merupakan cerita pendek yang berisi rangkaian tokoh pada suatu kejadian. Kemudian jenis teks fiksi yang terakhir atau yang ketiga yaitu novel. Nah, novel ini adalah cerita rekaan yang berisi rangkaian kehidupan seseorang beserta orang-orang yang berada di sekelilingnya. Sampai sini dulu, paham? Paham ya? Baik, kemudian dalam teks fiksi ini juga terdapat tokoh-tokoh yang berperan di dalamnya. Nah, tokoh-tokoh tersebut memiliki watak yang berbeda-beda. Ada tokoh yang berwatak positif dan juga ada tokoh yang berwatak negatif. Nah, contoh dari tokoh yang berwatak positif ini seperti tokoh tersebut bersifat baik, jujur, suka menolong, dan juga rendah hati. Kemudian contoh dari yang berwatak negatif itu adalah seperti sombong, kemudian kikir, dan juga pembohong. Itu merupakan contoh dari tokoh yang berwatak negatif. Selanjutnya yaitu Ibu akan menjelaskan tentang tokoh utama dalam teks fiksi. Nah, tokoh utama ini merupakan salah satu hal penting dalam sebuah cerita. Dalam sebuah teks fiksi bisa terdapat satu tokoh atau bisa terdapat lebih dari satu tokoh. Nah, setiap tokoh ini memiliki peran atau fungsinya masing-masing dalam suatu cerita. Nah, berdasarkan peran atau fungsinya dalam cerita, tokoh ini dibedakan menjadi dua. Ada tokoh utama dan juga ada tokoh tambahan. Tokoh utama disebut juga sebagai tokoh sentral. Nah, tokoh sentral ini merupakan tokoh yang menjadi pelaku utama atau tokoh yang mengalami semua peristiwa mulai dari awal cerita, tengah cerita, dan juga sampai akhir cerita. Baik, setelah memahami tokoh utama dalam teks fiksi, kemudian menentukan karakter tokoh protagonis dan juga antagonis dalam teks fiksi. Nah, jadi dalam tokoh utama yang terdapat pada teks fiksi itu biasanya memiliki dua sifat. Yang pertama yaitu sifat baik atau juga positif, dan yang kedua sifat tidak baik yang disebut juga negatif. Nah, tokoh yang memiliki sifat baik ini biasanya disebut juga dengan protagonis, dan sebaliknya tokoh yang memiliki sifat kurang baik disebut antagonis. Sampai sini bisa membedakan ya. Jadi kalau tokoh protagonis itu adalah tokoh yang baik, dan kebalikannya kalau tokoh yang memiliki sifat yang kurang baik disebut tokoh antagonis. Bisa ya dipahami? Nah, kemudian selanjutnya yaitu mengidentifikasi tokoh-tokoh dalam teks fiksi. Dalam sebuah teks fiksi itu pasti terdapat tokoh-tokoh yang berperan di dalamnya. Ada yang berperan sebagai tokoh utama
dan juga ada yang berperan sebagai tokoh, ya betul, tambahan. Nah, tokoh utama ini adalah apa tadi? Sebelumnya sudah dibahas. Ya betul, tokoh utama adalah tokoh yang menjadi pelaku utama dan tokoh yang mengalami semua peristiwa dalam cerita. Kemudian yaitu tokoh tambahan. Tokoh tambahan adalah, ada yang tahu tokoh tambahan adalah? Ya betul, tokoh tambahan adalah tokoh yang hadir sebagai tokoh pendukung dari tokoh utama. Betul. Kalian dapat membedakan antara tokoh utama dan tokoh tambahan ini ketika kalian sudah membaca teks fiksi secara keseluruhan. Dan juga selain itu, setiap tokoh tersebut tentunya memiliki watak dan karakter yang berbeda antara tokoh satu dan juga tokoh yang lain. Nah, untuk menentukan karakter dan juga watak tokoh tersebut, kalian juga harus membaca keseluruhan, membaca dari awal cerita sampai juga akhir cerita. Dengan demikian, kamu dapat membedakan karakter dari tiap-tiap tokoh yang berperan dalam cerita. Sampai sini dulu dari materi yang telah kita bahas. Apakah ada yang ditanyakan? Silakan bertanya sekarang juga. Silakan. Baik, tidak ada ya. Berarti kalian sudah paham semua ya. Baik, jadi kesimpulan pembelajaran pada hari ini apa? Ya betul, belajar tentang teks fiksi. Kemudian ya betul, jenis-jenis tokoh dalam cerita teks fiksi. Kemudian ya betul, karakter tokoh-tokoh yang ada dalam teks fiksi. Good job buat kalian semua. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelasnya dibimbing berdoa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila ibu ada tutur kata yang kurang berkenan, baik disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan ya. Tetap semangat, jangan lupa belajar, karena belajar itu merupakan kunci awal menuju kesuksesan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.